Hai, saya Dini Prasadiyanti. Kembali lagi pada hari ini kita akan membahas tentang proses keperawatan kritis. Mungkin di YouTube saya akan ada tentang keperawatan kritis dan biostatistika. Hari ini kita akan membahas proses keperawatan kritis. Sama nggak ya sama kayak keperawatan maternitas yang lain atau keperawatan gerontik atau gimana? Organisasi AACN itu membuat standar untuk proses keperawatan kritikal atau critical nursing, yaitu yang pertama, data harus dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang kritis dimanapun tempatnya. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pasien, harus diurutkan yang prioritas yang mana dan didasarkan pada data yang telah kita dapatkan tadi sebelumnya. Selanjutnya adalah rencana asuhan keperawatan, di mana rencana ini dibuat dengan tujuan untuk bukan menanggulangi sih, kayak membuat kriteria hasil untuk si diagnosa atau masalah keperawatan pasien tersebut. Selanjutnya adalah rencana ASKEP harus didasari sesuai dengan prioritas nih. Misalnya yang prioritas ini adalah diagnosis kelebihan volume cairan, dan yang kedua adalah intoleransi aktivitas misalnya. Jadi rencana asuhan keperawatan harus diprioritaskan untuk yang di kelebihan volume cairan terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang intervensi di intoleransi aktivitas. Selanjutnya adalah hasil dari asuhan keperawatan itu harus dievaluasi. Bagaimana, apakah memang pasien dapat menerimanya ataukah ada respon yang baik atau yang buruk misalnya. Karena pada pengkajian pada pengkajian keperawatan kritis ini sebenarnya hampir sama, dia head to toe juga, dan juga awalnya dia ada 3 fase pengkajian, yaitu ada fase awal yang dibuat pada saat pertemuan pertama dengan pasien, yaitu misalnya dia melihat ABC atau airway, breathing, terus circulation. Terus yang kedua adalah pengkajian dasar dilakukan, di mana dilakukan pemeriksaan dari seluruh sistem tubuh, dari sistem pernapasan, sistem kardiovaskuler, persarafan, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah pengkajian terus-menerus, di mana pengkajian ini dilakukan terus-menerus dibutuhkan untuk misalnya ini kayak hemodinamik itu kan harus, kalau pasien kritis harus dimonitor secara terus-menerus apakah ada perubahannya, apakah bagaimana. Inilah yang dilakukan adalah pengkajian terus-menerus. Pengkajian akan menghasilkan data dasar, di mana dirumuskan sebagai riwayat kesehatan, pengkajian fisik, dan sumber-sumber data dari yang lainnya. Pada keperawatan kritis, manajemen keperawatan kritis pada pasien kritis ini disederhanakan lagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah perawatan suportif, di mana ini yang sama tadi kayak airway, breathing, circulation, dia berjalan napasnya bagaimana, ventilasinya bagaimana, hemodinamiknya bagaimana. Terus yang kedua adalah pengobatan kritis primer, di mana ini mengacu pada pengembangan rencana untuk menangani masalah pasien tersebut. Terus yang ketiga adalah perawatan pencegah ICU. Misalnya di sini dokter mencegah untuk pasien tersebut tidak mengalami infeksi nosokomial dengan misalnya memberikan profilaksis, terus mengangkat kepala 30 derajat misalnya, kan, dan yang seperti itu. Selanjutnya dari pengkajian itu akan muncullah data-data yang nantinya akan mendukung kita untuk menentukan diagnosa prioritas. Diagnosa harus disusun sesuai dengan prioritasnya, prioritas utama, selanjutnya kayak gitu. Dari diagnosa tersebut kita akan merencanakan nih apa yang akan kita lakukan terhadap pasien tersebut. Yang pastinya kita harus melakukan monitor yang terus-menerus, ya kan, tentang keadaan pasien, karena
pasien kritis itu agak sedikit rentan kalau misalnya kita tidak rajin untuk memonitor apakah ada perubahannya apa bagaimana. Nah, setelah itu kita rencana keperawatan. Nah, rencana keperawatan ini akan memiliki kriteria hasil yang nantinya akan dicapai oleh pasien apakah perawatan ini akan mencapai kriteria tersebut. Nah, tujuan selanjutnya dari kita sudah merancang rencana perawatannya bagaimana. Selanjutnya adalah kita akan melaksanakan atau mengimplementasikan rencana tersebut. Setelah diimplementasikan, dilihat apakah pasiennya menerima atau tidak. Ya pastinya semua tindakan keperawatan ini harus kita kita informasikan kepada keluarga dan pasien juga bahwa kita akan melakukan tindakan seperti ini dengan tujuan yang seperti ini. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah kita melihat apakah asuhan keperawatan kita dari awal sampai akhir itu berjalan dengan semestinya, apakah mencapai tujuan atau kriteria hasil yang diharapkan di rencana keperawatan tadi. Nah, ada penelitian atau jurnal yang saya baca itu bahwa dia mengatakan kesimpulannya dia mengatakan seperti ini. Proses keperawatan itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan staf perawat tidak bisa membuat manajemen keperawatan tanpa adanya proses keperawatan. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang proses keperawatan kritis. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye bye.